Baiklah, selamat pagi untuk di Indonesia semuanya. Dion baru join, selamat pagi. Selamat sore untuk kita semua yang ada di Amerika, selamat malam. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran. Kita akan dulu ini ya. Sementara kita bicara, apa Lali bisa siapin ayat, baca lagi perumpamaan lalang dan gandum di Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya, Li. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi kita sudah belajar dulu lalang dengan gandum, perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ya. Coba kita lihat ada yang kita sudah belajar dulu gambarnya, kita mau lihat. Oke. Ya ini dia. Kita mau pakai ini. Oke, ini ya. Ini dulu yang kita sudah belajar. Kita nggak perlu gambar lagi, kita pakai gambar yang dulu saja. Jadi dibilang perumpamaan Tuhan Yesus, ini kan lalang dan gandum ada di dalam wheat and tares ya, lalang dan gandum, betul. Lalang dan gandum ada di dalam field atau yang menggambarkan gereja Tuhan. Dan biarlah mereka bertumbuh bersama-sama sampai penutupan pintu kasihan. Nah, dulu kita belajar bahwa di perumpamaan ini hamba-hamba Tuhan yang melihat, ada orang-orang yang jahat di sini yang melambangkan lalang, dan orang-orang yang melambangkan lalang ini adalah orang-orang yang penuh dengan error. Ini yang Ellen White tulis ya, penuh dengan prinsip-prinsip yang salah, dan hamba-hamba Tuhan mau cabut itu lalang. Tapi Tuhan bilang, jangan cabut, biarlah mereka bertumbuh sampai harvest atau penuaian. Dan penuaiannya itu pintu kasihan, dan kita sudah belajar itu. Nah, jadi Tuhan nggak mau untuk lalang dicabut. Oke? Dan kita sudah lihat itu ya, kita sudah baca kutipannya, alasannya kenapa. Karena Tuhan panjang sabar. Sekarang pertanyaan, ini perumpamaan yang lalang mau dicabut, doesn't really applicable to us. Maksudnya nggak terlalu teraplikasi di dalam apa yang orang lagi belajar atau apa yang orang alami, orang punya pengalaman. Yang orang punya pengalaman, yang kita mau kasih adalah waktu belajar di masa lalu dibilang bahwa karena di gereja banyak apostasy atau error, false principle, jadi kita harus keluar dari gereja itu kan, dan mereka dan yang kita belajar pada waktu lalu adalah wheat dengan tares harus pisah, oke, sudah waktunya untuk pisah, dan yang keluar dari ladang itu adalah wheat atau gandum, dan yang tinggal di ladang itu adalah lalang. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang yang keluar itu adalah gandum? Dan bagaimana saudara mau menyatakan diri saudara, mau proklamasikan, oh ya saya gandum, yang di sana itu lalang, kayak gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan prinsip itu, dan apakah sesuai dengan firman Tuhan yang mana lalang dengan gandum, gandum harus mengeluarkan diri dari ladang sebelum harvest. Itu ya yang kita akan pelajari, karena kita punya perjalanan ke surga itu harus berdasarkan kebenaran yang Tuhan berikan, bukan berdasarkan kesalahan. Apa sih kebenaran yang kita belajar mengenai wheat and tares? Itu ya kita belajar karena di masa lampau setelah kita pelajari lagi wheat and tares, kita lihat yang kita pelajari di masa lampau itu, mohon maaf, banyak sekali salahnya. Oke, banyak sekali salahnya, dan kalau kita lihat kutipan Ellen White secara keseluruhan, tidak seperti itu, saudara-saudara, dan kita akan bagikan, dan pertanyaan dipersilahkan, komentar dipersilahkan, karena kita belajar sama-sama, jadi kita akan menemukan kebenaran bersama-sama untuk supaya kita berjalan bersama-sama, oke? Jadi,
Itu dia punya isu, masalah. Sekarang kita baca dulu lagi perumpamaan Tuhan Yesus, baru kita berbicarakan apakah berdasarkan firman Tuhan, wheat atau lalang itu harus keluar dari gereja waktu mereka melihat apostasy di gereja. Oke? Nah, dulu kita bilang kita mau kasih wheat dengan chaff atau gandum sama ampas, chaff. Tapi saya pikir pelajarannya hampir sama dengan wheat and tares, karena Ellen White kasih itu chaff itu sebenarnya chaff itu sama dengan tares, oke? Kita hanya bilang itu saja. Jadi kita bilang nanti itu kita simpan terakhir di dalam perumpamaan wheat and tares. Sekarang kita masuk kepada inti-inti dari semua question, pertanyaan yang gereja sudah begini, gereja sudah begitu, organisasi sudah begini, organisasi sudah begitu, harus keluar, dan kita, jadi semuanya itu akan dijawab di sini ya, oke, dengan pertolongan Tuhan. Jadi apakah saudara dan saya disuruh Tuhan untuk keluar dari field, dari ladang, dan kita harus temukan ladang itu apa, oke, dan harus kita lihat di dalam Alkitab contoh-contoh orang yang mengalami hal seperti ini. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, oke, jadi sebelum kita bahas mengenai itu, Lali bisa baca dulu, Li, dia punya perumpamaan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, baru kita lihat Tuhan Yesus punya penjelasan dari Matius 13, 36 sampai 43. Oke, silakan, Li. Oke. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpul dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Oke, jadi di sini sudah dikasih perumpamaan mengenai lalang dan gandum yang kita sudah belajar waktu lalu ya. Jadi yang menaburkan lalang itu kan musuh kan, yaitu setan ya. Terus kita lihat di sini bahwa itu hamba-hamba Tuhan mau bilang kepada Tuhannya bahwa ini lalang ini harus dicabut. Tetapi Tuhan bilang jangan dicabut. Kenapa alasan jangan dicabut, Li? Kenapa Tuhan nggak mau itu lalang dicabut? Karena gandum akan ikut tercabut juga. Coba Lali pikirkan, Lali punya jawaban yang Lali baru bilang. Apa alasannya, Li? Supaya gandum tetap berada di dalam ladang. Itu dia. Bisa lihat dia punya jawaban. Jadi alasan sebenarnya untuk lalang nggak boleh dicabut karena Tuhan mau gandum itu tetap berada di ladang, betul nggak? Oke, betul nggak, Li? Betul? Betul. Halo, iya. Kak. Halo, ya? Iya. Ulang. Oh, Angel. Seperti kebetulan saya ada tanam wortel. Oh iya. Terus ada. Gimana, Angel? Terus ini saya konsultasi gimana sih cara tanamnya, perawatan. Ternyata wortel kalau sudah tumbuh rumput di sekitar itu sebaiknya jangan dicabut karena kalau dicabut
pertumbuhannya terganggu. Oh, Seperti oke. inilah. Oh ya, wow. Oke. Thank you, Angel, untuk dia punya tambahannya ya. Ada yang Angel mau bilang di itu? Dari yang Angel baru kasih? Ya, iya, seperti saya saya ingat apa yang lalang dan gandum. Oh, oke. Artinya seperti itu, Kak, seperti tanaman wortel. Oh, Dan iya. puji Tuhan, memang kalau kita cabut itu pertumbuhannya enggak baik. Akarnya terganggu, wortelnya terganggu, terus tapi sebaliknya kalau nggak dicabut cuma dibiarin rumputnya, itu wortelnya itu bagus. Oh wow, oke. Jadi diaplikasi aja seperti Iya. Betul. Ya, yang Angel ada bilang. Oke, thank you Angel untuk tambahannya ya. Jadi alasan sebenarnya yang Tuhan nggak mau untuk lalang itu dicabut, karena kalau mau dicabut itu gandum juga akan tercabut. Oke, jadi Tuhan mau itu gandum sebenarnya di gereja. Karena apa? Kan kita sudah belajar pertama kan fondasi mengenai gereja, oke? Fondasi mengenai gereja dari pertama, karena gandum itu akan memberikan gandum itu yang menjadi apa? Terang dunia, garam dunia, air, ya kan yang kita sudah belajar mengenai gereja itu. Mereka itu yang benar-benar the church of the living God. Ini gandum. Karena Tuhan, mereka itu koneksi dengan Tuhan. Makanya Tuhan alasan utama bahwa Tuhan nggak mau untuk gandum ini keluar dari ladangnya. Itu dia ya. Nah, terus dibilang, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama sampai harvest. Nah, kita sudah belajar ini harvest, sudah berapa kali pertemuan dan kita sudah tahu itu adalah close of probation, sampai kita pergi ke image of the beast dan semuanya itu. Dan kita tahu bahwa harvest itu adalah close of probation ya. Itu ya, kita sudah belajar itu, saya nggak perlu ulang. Nah, jadi sekarang Lali coba baca dia punya penjelasan yang Tuhan berikan mengenai perumpamaan lalang dan gandum dari ayat 36 sampai 40 berapa ini? 43. Oke, go ahead, Li. Matius 11 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air saman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang manusia, anak manusia. Dan anak manusia akan menyuruh. Oh iya, oke, iya. Malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerjaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat tatapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia. Oke. Jadi thank you ya. Jadi ini adalah penjelasan yang Tuhan sendiri berikan kepada murid-murid mengenai lalang dan gandum ya. Jadi dia bilang di situ bahwa yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia dan kita tahu itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia bilang di sini ladang ini adalah dunia. Oke? Tapi nanti kita akan baca
kita sudah kasih waktu lalu, cuman ada dia punya Ellen White kasih tambahan bahwa ladang itu adalah gereja Tuhan di dalam dunia. Oke, nanti kita akan bahas dengan detail itu ya. Terus dia bilang yang good seed ini atau benih yang baik yang melambangkan gandum, mereka itu adalah the children of the kingdom atau mereka adalah anak-anak Tuhan. Oke. Kita coba akan menggambar itu supaya kalian akan lihat bahwa betapa betapa untuk mau klaim orang punya diri sebagai gandum itu, aduh, kita nggak tahu ya. Oke, jadi kita akan gambar di sini. Oke, jadi di sini ladang, the field. Oke, terus di sini ada lalang, ada gandum. Oke, kita sudah tahu di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih, ini lalang ini nggak bisa dicabut dari field di sini ya, nggak bisa dicabut. Karena kalau cabut, ini gandum juga akan keluar. Nah, itu orang sudah belajar dan we don't have to continue lagi belajar itu. Karena yang tadi saya bilang, real issue-nya kepada orang bukan ini. Bukan mau cabut atau mau suruh orang-orang yang orang pikir lalang yang dilambangkan dengan orang-orang the children of the wicked atau anak-anak yang jahat. Terus yang waktu lalu kita sudah belajar bahwa lalang itu melambangkan orang-orang yang banyak kesalahannya dengan banyak yang false principles ya. Kalau kalian mau itu kalau kalian mau tahu lagi, baca lagi di buku The Wheat and the Tares ya di Christ Object Lesson. Oke. Nah, sekarang mari kita selidiki mengenai gandum. Oke. Sekarang yang Lali ada baca tadi, itu gandum melambangkan apa, Li? Anak-anak Tuhan. Oke. Good seed, oke, adalah yang melaburkan benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan good seed are the children of the kingdom. Oke, kita tulis ya. The children of the kingdom. Atau anak-anak kerajaan surga. Oke. Jadi ini gandum yang didefinisikan di sini, ini adalah anak-anak Tuhan, oke? Karena mereka mempunyai benih. Nah, kita tahu benih yang ditabur itu dalam Alkitab itu melambangkan firman Tuhan. Atau mereka mempunyai kebenaran firman Tuhan. Oke? Jadi, kalau di sini lalang itu error, berarti gandum itu apa sini, Li? Kalau ini error, lalang, ini kan lalang versus gandum. Kan? Jadi, the truth, oke. Terus kalau di sini lalang false principle, berarti gandum ini apa? Truth principle. Orang-orang yang mempunyai prinsip-prinsip yang benar ya. True principles. Oke? Sampai situ. Terus ada lagi satu yang kita mau emphasize. Oke? Nah, di sini, Li. Di sini. Dia bilang, ini lalang ini, kan ini lalang gandum toh. Lalang ini akan dibuang di furnace of fire dan akan ada kertakan gigi situ. Terus dia bilang, then shall the righteous shine forth. Nah, siapa ini the righteous? Siapa ini orang yang benar? Gandum. Gandum, oke. Jadi bisa nggak saya bilang di sini ini yang righteous, betul nggak? Iya. Righteous. Oke, so far ini ya. Jadi kita kembali lagi di gambar di sini. Oke, ini di dalam gereja. Oke, ini di dalam gereja, the field. Nah, di dalam gereja itu ada dua, orang yang benar dengan orang yang punya kebenaran dengan orang yang mempunyai kesalahan. Lalang itu anak-anak setan, anak-anak the wicked. Gandum itu anak-anak dari Tuhan. Nah, lalang ini banyak sekali prinsip-prinsip yang salah. Tetapi gandum ini mereka mempunyai prinsip-prinsip yang benar. Atau Tuhan Yesus sendiri bilang mereka adalah righteous, orang-orang yang benar. Oke. Sekarang
karena masalah mengenai lalang harus disingkirkan is not really our problem. Oke. Sekarang yang gandum yang menyingkirkan di sini, ini gereja kan. Sekarang yang gandum yang mengeluarkan diri di sini, ini wheat, itu sebenarnya yang aplikasinya ke orang, right? Tapi sekarang mari kita baca dulu atau selidiki dulu ini field atau ladang ini sebenarnya dibilangkan gereja Tuhan, tapi gereja apa sih sebenarnya? Oke, kita baca ya. Karena ini kita sudah translate, kita minta untuk orang semua bisa berpartisipasi. Oke, sekarang kita baca kutipan pertama. Apa itu ladang? Apa Ellen White bilang mengenai ladang? Boleh Kak Acil bisa baca, Kak? Kutipan pertama yang mengenai ladang. Oke, kalau Acil belum bersedia, tidak available, apakah Angel bisa baca? Bisa dengar, Kak? Bisa. Thank you, Angel. Jadi ini ladang ini apa? Oke. Ladang, kata Kristus adalah dunia. Tetapi kita harus memahami ini sebagai gereja. Putus-putus, Angel. Kristus di dunia. Perumpamaan ini adalah deskripsi tentang apa ya? Tentang apa yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Pekerjaan keselamatannya, jaringan kali, Kak. Iya, Angel, putus. Halo, Halo. dengar, Kak? Bisa, Angel, tapi putus-putus dari tadi. Jaringannya, Kak, koneksinya bermasalah kalau putus-putus. Oh, oke. Iya. Thank you, Angel. Oke, kalau begitu kita dulu baca ya. Jadi, orang kan lagi mau cari apa itu definisi lalang. Bukan lalang. Ladang, sorry. Ya, ladang ya. Oke, jadi dibilang di sini, ladang itu, Yesus bilang, adalah dunia. Tapi kita harus pahami ini adalah gereja Kristus di dunia. Jadi ladang itu gereja Kristus di dunia, dan kita harus cari tahu gereja Kristus itu siapa yang dimaksudkan di situ ya. Terus dia bilang, perumpamaan ini adalah deskripsi tentang apa, tentang sesuatu atau yang berhubungan dengan kerajaan Tuhan, yaitu pekerjaan keselamatannya untuk manusia. Jadi itu perumpamaan ladang dan gandum adalah pekerjaan Tuhan untuk keselamatan manusia. Dan pekerjaan ini diselesaikan melalui gereja. Oke, kalian lihat situ ya. Jadi untuk pekerjaan keselamatan, Tuhan harus menggunakan gereja untuk pekerjaan keselamatan manusia. Dan sekali lagi, kalau kalian review itu pelajaran mengenai gereja, gereja itu bukan sumber keselamatan. Gereja itu adalah medium yang agen yang Tuhan gunakan untuk menjangkau manusia untuk memperoleh keselamatan. Tapi gereja itu bukan sumber keselamatan. Makanya kan dibilang pekerjaan keselamatan diselesaikan melalui gereja. Ya kan? Melalui gereja itu adalah true, oke, atau mediumnya adalah gereja. Nah, dibilang di sini, benar, Roh Kudus telah pergi ke seluruh dunia, di mana-mana Roh Kudus menggerakkan hati manusia. Tetapi, jadi kan pertanyaannya gini, loh, kenapa harus pakai gereja?
Ya kan? Bukankah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang akan menginsafkan manusia seperti itu ya? Tapi Ellen White bilang memang betul Roh Kudus kemana-mana menggerakkan hati manusia. Tapi di dalam gereja, coba baca bahasa Inggris. But it is in the church, oke? Tapi di dalam gereja kita harus apa sini? Bertumbuh dan matang untuk dikumpulkan Tuhan atau untuk for the garner of God, di-collect ya, dikumpul. Nah, itu dia ya, makanya di sini dibilang gereja ladang. Mari kita coba lihat lagi. Oke. Field ini adalah gereja. Oke, gereja. Dan dibilang di sini, di dalam gereja di sini, ini wheat and tares harus grow, tumbuh, dan harus matang di sini. Sampai harvest atau masa penuaian. Di sini ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, jangan keluarkan itu lalang. Nah sekarang, gandum, apakah waktu saya bilang, saya lihat, aduh di gereja ini banyak orang jahat. Ya kan, karena lalang the children of the wicked kan. Banyak error, banyak yang salah-salah di sini, banyak false doctrine, banyak apostasy. Tapi Tuhan bilang, ini lalang dengan gandum harus tumbuh dan matang di dalam gereja sampai harvest. Itu dibilang ya. Jadi orang yang bilang, tunggu, kita kasih selesaikan dulu gereja. Field-nya itu. Jadi kita sudah lihat ya, gereja itu, ladang itu adalah gereja Kristus. Nah sekarang we need to ask question. Gereja Kristus itu apa atau siapa yang Tuhan gunakan? Tapi coba kita lihat ya, sebelum kita baca kutipan berikut, kita mau gambar satu. Oke, kita mau gambar satu seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini adalah gereja. Oke. Ini gereja. Terus di dalam gereja ini ada wheat, ada, kita terus dulu lalang, adang, dan gandum. Kita bagi dua. Oke. Ini di dalam gereja, oke, ada lalang dan gandum. Tapi yang gandum ini, inilah the church of the living God. Oke, mengerti kan saya punya maksud? Di dalam satu badan gereja, ada gereja. Jadi gereja secara besar, tapi di dalam gereja itu ada orang-orang yang betul-betul orang-orang yang betul-betul represent atau melambangkan memang betul-betul dialah gereja. Karena untuk definisi gereja yang sebenarnya itu adalah kenapa dia itu bilang gereja? Karena dia itu ada kehadiran Tuhan di situ. Dia itu connect dengan Tuhan. Christ in me. Itulah gereja yang sebenarnya. The Church of the Living God. Oke? Nah, ini orang-orang yang berada di bawah sini, orang-orang yang lalang ini adalah pengakuan, oke? Mereka masuk di bawah sini, tetapi mereka itu sebenarnya bukan gereja yang betul. Mereka ini pengakuan yang banyak errornya, banyak salahnya, oke? Tapi yang gandum ini yang memang betul-betul dialah itu light of the world, oke? Dia itu terang dunia, dia itu garam dunia, dia itu mempunyai Kristus dalam yang sumber kebenaran, mempunyai prinsip-prinsip yang benar. Itu ya, jadi ini yang disebut individu gereja, tetapi individu gereja itu berada di dalam gereja yang besar atau berada di dalam field, di dalam ladang. Jadi ini gereja secara besar, tapi di dalam gereja secara besar itu ada gereja yang individu yang mana mereka itu adalah the Church of the Living God atau mereka itu adalah individu-individu yang mempunyai ini ya, yang kita sudah tulis. Mereka itu punya kebenaran, punya prinsip-prinsip yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar atau righteous. Berarti kalau ini orang-orang yang righteous, berarti saudara-saudara mereka sudah tahu
dan mempraktekkan pelajaran righteousness by faith. Karena kita itu nggak righteous, betul kan? Kita itu wicked, kita itu filthy rags, kita itu you name it, whatever it is. Tapi karena Kristus in us, righteousness-nya Kristus dalam kita, makanya Bapa melihat kita itu righteous. Dan yang bisa mau bilang saya righteous atau enggak bisa manusia bilang. Hanya Tuhan yang bisa bilang kamu itu gandum, kamu itu lalang. Kita nggak bisa, kita sudah belajar itu ya. Ellen White bilang kita nggak bisa menghakimi, oh dia lalang, oh dia gandum, dia gini enggak. Kita nggak bisa baca hati, nggak bisa baca motif, hanya Tuhan yang bisa tahu. Oke. Sampai sejauh ini kutipannya dan gambarnya, apa ada yang mau tambahkan atau mau bertanya, silakan. Oke, kalau enggak ada, kita lanjut. Jadi kita lagi belajar mengenai field atau ladang. Dibilang ladang itu adalah gereja Kristus di dunia. Alright. Nah, sekarang siapa kira-kira yang atau apa yang Tuhan maksud bahwa ini ladang ini adalah gereja Kristus? Karena semua pertanyaan di perumpamaan lalang dan gandum kita harus bisa tanya, pertanggungjawabkan, dan bisa explain. Karena ini yang menjadi isu kepada kita sebenarnya, yang mana lalang dan gandum itu bisa dipisahkan sebelum harvest ya. Oke, kita minta, apakah Dion boleh baca? Dion available? Boleh bertanya dulu? Oh ya, boleh. Silakan Dion. Ya. Ya, Anda ini dengan DP Papa. Oh ya, silakan Om Victor. Iya, tadi kita udah ikut di apanya Vita kan lewat laptop tapi tidak masuk suara. Nah, ini mau tanya dong. Instruksikan untuk berkata kepada umat Masih Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Tuhan telah memanggil kita sebagai umat. Di mana tadi Yanti? Ya betul, untuk menjadi umat. Sebagai umat, Tuhan telah memanggil kita sebagai umat. Ya, Tuhan telah memanggil kita sebagai umat untuk menjadi harta yang istimewa bagi dirinya. Dia telah menetapkan bahwa gerejanya di bumi akan berdiri dengan sempurna, bersatu dalam roh dan nasihat Tuhan semesta alam sampai akhir zaman. Oke, thank you ya. Jadi kan dibilang tadi, ladang itu adalah gereja Kristus di dunia. Sekarang waktu Dion baca kutipan ini, yang selected messages itu, Dion baca itu gereja Tuhan, kan dia bilang dia telah menetapkan bahwa gerejanya di bumi atau gereja Tuhan di bumi. Nah, gereja Tuhan di bumi, apa atau siapa gereja Tuhan di bumi berdasarkan kutipan ini? Berdasarkan kutipan siapa? Masih Advent hari ke-7. Nah, iya kan di sini karena Ellen White ada bilang, saya diinstruksikan untuk berkata kepada umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Tuhan telah panggil kita dan Tuhan telah menetapkan gerejanya. Jadi gereja yang dilambangkan di sini, oke, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Wah, betapa sangat waktu baca perumpamaan ini. Wah, ini ladang ini gereja Advent. Oh, wow. Jadi di Alkitab itu ini ladang ini gereja Advent. Jadi ini field ini adalah gereja Seventh-day Adventist. Oke, atau gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang bilang ini bukan kita, kalian bisa lihat lagi ya, dia punya kutipan yang mana ini gereja Advent hari ke-7, Masehi Advent hari ke-7 itu adalah gereja Tuhan di bumi ini. Tetapi, oke, lihat lagi ya. Tetapi di dalam gereja itu pun ada apa? Lalang dengan gandum. Ada anak-anak yang jahat, ada banyak error, ada banyak prinsip-prinsip yang salah di dalam gereja. Di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang mana Tuhan bilang, kalau kamu lihat ini semua, jangan kalian keluarkan orang-orang ini, karena Tuhan masih bekerja untuk mereka. Tetapi yang jadi isu ke torang adalah, selama ini torang merasa, gandum. Saya ini gandum. Kamu itu lalang.
Makanya saya pisah dari dari gereja, karena di gereja itu banyak lalang, betul enggak? Di gereja itu banyak error, di gereja itu banyak prinsip-prinsip salah, banyak apostasi di situ. Karena saya ini punya kebenaran loh. Saya ini righteous. Oh, Dodo. Oke. Tunggu ya. Kalau saya bilang saya itu righteous, kita mau kasih Ellen White punya kutipan mengenai lalang dan gandum. Kalian perhatikan ini, karena ada lagi satu kutipan ya. Oke, ini kutipan yang kita sudah baca minggu lalu, kalau tidak salah Wanda yang baca dan dia translate. Ini penjelasan mengenai lalang dan gandum, oke? Salah satu penjelasan. Ini yang Ellen White bilang. Bukan menghakimi dan bukan menghukum orang lain. Yang ini kan, yang lalang dan gandum, jadi orang nggak bisa bilang, oh kamu lalang, oh kamu gandum. Jadi orang jangan hakimi, bilang, oh kamu ini lalang, kamu harus keluar. Oke, atau menghakimi orang lain kasih keluar dari gereja. Enggak seperti itu. Dia bilang, jangan kita menghakimi atau menghukum orang lain. Tapi apa? Penuh dengan kerendahan hati dan tidak percaya terhadap diri adalah pelajaran yang Kristus mau ajarkan di perumpamaan ini. Oke, jadi apa pelajarannya? Jangan menghakimi, jangan menghukum orang lain karena penghukuman di tangan Tuhan. Jangan hakimi bilang, oh kamu ini sudah begini, kamu ini. Oke, kalau kita lihat sesuatu error misalnya, kita datang dengan dengan roh kerendahan hati dan baca berdoa dengan orang itu sama-sama kasih tunjuk di Alkitab. Tapi bukan untuk menghakimi orang itu. Makanya dia bilang kita harus ada kerendahan hati dan tidak percaya kepada diri sendiri adalah teaching atau pelajaran yang Tuhan ajarkan di dalam perumpamaan ini. Nah sekarang, apa pelajarannya? Humility and self-distrust, oke? Tidak percaya terhadap kita punya diri sendiri. Oke, coba kalian lihat ini gambar sini ya. Kalian lihat di gambar. Sekarang, Li, oke? Kita mau tanya sama Lali ya, pertanyaan untuk Lali. Untuk Lali bilang, oh di gereja ini banyak error, banyak apostasy, dan sebagainya. Dan itu melambangkan lalang. Saya ini punya kebenaran, saya ini anak-anak Tuhan, saya ini orang yang righteous. Karena gandum orang righteous toh. Berarti sekarang Lali kalau bilang, saya ini gandum, saya harus keluar, berarti Lali menamakan Lali punya diri itu apa yang di perumpamaan yang Yesus ajarkan? Ngerti enggak ya kita punya pertanyaan? Jadi Lali itu menganggap diri Lali itu apa sebenarnya? Kalau menganggap gandum. Menganggap gandum atau apa yang tadi yang yang sesuai kutipan. Kan dibilang Tuhan Yesus mengajarkan humility dengan apa satu, Li? Self-distrust. Dengan distrust of self. Humility. Sekarang, Li, bisa nggak kalau Lali humble, Lali bilang, saya gandum ngana lalang, bisa nggak? Enggak. Kalau Lali self-distrust self, nggak percaya diri, nggak bisa percaya orang punya hati. Pada diri. Aku saya gandum, Li. Tidak. Can you? Terus sekarang, apa Lali bilang, saya ini righteous. Tidak. Aduh, siapa Li di Alkitab yang merasa diri self-righteous? Siapa di Alkitab yang merasa diri self-righteous? Masih ingat perumpamaan? Farisi. Orang Farisi kan dia tuduh orang yang pemungut cukai. Oh Tuhan, puji Tuhan saya nggak kayak dia. Saya bukan begini, gini. Saya bayar perpuluhan, saya gini. Merasa self-righteous. Itu kita, oke? Kita ngomong mengenai kita ngomong in real, real. Ini real, pengalaman yang real, oke? Pengalaman yang real adalah gini. Lalang gandum dalam gereja, Seventh-day Adventist Church, oke? Kenapa alasan orang-orang meninggalkan gereja? Karena mereka rasa di gereja ini sudah ada ini semua. Banyak orang jahat, banyak error, banyak prinsip-prinsip salah, banyak apostasy di gereja. Saya nggak mau di gereja, saya mau keluar.
karena saya ini bukan lalang. Saya ini nggak seperti orang itu, mereka di gereja, saya ini gandum, oke? Nah, waktu dulu kita belajar, ini gandum katanya sudah keluar, dan dari gandum itu orang-orang yang keluar dipisahkan lagi dari gandum dengan sekam. Saudara, ini pelajaran gandum dengan sekam, ini pelajaran yang error, oke? Ini nggak sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, karena di Alkitab itu Tuhan tidak pernah menyuruh lalang dengan gandum pisah. Nggak pernah. Yang dia suruh tumbuh dan masak di situ sama-sama. Tapi karena kita belajar Revelation 18 dan percaya bahwa itu terjadinya 9/11 harus keluar, makanya ada pelajaran, ada sesudah keluar dari ladang, dan orang-orang yang nggak mau keluar dari gereja Masehi Advent hari ke-7, kita dulu cap mereka itu lalang. Dan kita yang keluar gandum. Aduh, betapa, I don't know. To be honest, pas kita lihat lagi ini, betapa sombongnya kita menganggap kita itu benar, menganggap kita mempunyai kebenaran, menganggap kita itu anak-anak Tuhan, dan kita harus tinggalkan lalang yang penuh dengan whatever you name it. Terus habis itu bilang, pas keluar di tempat yang I don't know what, harus pisah lagi gandum dan sekam. Di mana ajaran Alkitab harus pisahkan gandum dan sekam dan Roh Nubuat? Nggak ada. Nanti kalian lihat kutipan Ellen White dan Alkitab, sekam itu apa sih? Dan waktu kita lihat sekam itu apa, nggak ada dibilang, oh lalang dan gandum harus keluar, dan gandum harus pisah dengan sekam. Nggak ada seperti itu kalau kalian belajar sekam itu apa. Sekam itu persis sama dengan lalang sebenarnya. Hanya Ellen White ganti gandum, sekam, gandum, lalang. Padahal dua-dua itu sama. Dan kita akan pelajari sama-sama ya. Jadi, nggak ada saudara-saudara. Karena kalau satu kesalahan sudah dipelajari, oke, kesalahan itu akan menuntun kepada kesalahan yang lain. Akhirnya, plain teaching of the Word of God atau ajaran yang jelas yang Tuhan sudah kasih, kita harus putar balikan untuk mau kasih cocok, segitiga harus masuk di dalam lingkaran ini. Mau bikin bagaimana segitiga harus masuk di dalam lingkaran. Ya nggak bisa segitiga masuk di lingkaran. Segitiga akan cocok masuk di segitiga. Bulat akan masuk bulat. Nggak bisa saudara paksakan, itu berarti kita against the word of God. Oke, dan nanti kita akan lihat contoh-contoh di Alkitab. Contoh mengenai Musa, contoh mengenai Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menghadapi itu. The Jewish leader, apostasy di gereja, bagaimana dia punya attitude. Dan kita akan kasih kutipan-kutipan yang dulu pernah kasih, yang seakan-akan itu membenarkan untuk keluar dari gereja. Padahal kalau kita baca secara keseluruhan, background-nya apa, dan chapter sesudah itu apa, kalian akan lihat tidak seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya untuk kutipan sesudah kita, ya silakan. Jadi memang yang selama ini kita belajar memang benar, tapi dia punya kesalahan hanya di harvest itu kan. Dia punya, jadi errornya enggak banyak, cuma di harvest itu yang harusnya Sunday Law kita jadikan di 9/11, akhirnya jadi salah semuanya kan dia punya. Dan kalau kita lihat ini kan ladang, tujuan adanya ladang itu karena untuk tanam gandum kan, misalnya kita mau bikin tanam wortel, ada ladang, tujuannya untuk tanam wortel. Jadi gandum ladang itu tujuannya untuk gandum kan. Jadi kalau misalnya tujuannya ladang itu untuk gandum, otomatis gandum harus matang di ladang kan. Jadi kalau misalnya belum matang di ladang, sudah cabut, pasti gandum itu nggak akan matang dan akan mengering dan akan jadi rumput seperti lalang kan kalau kita mau lihat. Jadi istilahnya memang harus matangnya, memang harus di dalam ladang di situ, harus matang di situ. Harus di ladang. Kalau sudah matang baru akan tuai. Kalau sudah dicabut nggak akan matang,
cuma cuma gandum yang di ladang saja yang akan matang. Yang sudah tercabut duluan nggak akan matang-matang sampai kapanpun, bahkan jadi layu dan mati kan. Mungkin itu yang kalau mau lihat dia punya real ya. Dan selama ini kita pikir kan ada 2 tahap kan, lalang gandum, baru gandum sekam. Iya. Jadi istilahnya Tuhan membagi kelompok ada 3 ya. Ada lalang, ada gandum, ada sekam. Jadi ada 3. Sedangkan di selalu perumpamaan itu di dunia ini cuma 2 golongan, tapi kita sudah membaginya menjadi 3 golongan kan. Jadi seakan-akan sekam dan dengan lalang itu berbeda. Padahal Tuhan semua dia perumpamaan kayak kambing dan domba cuma 2. Betul. Bijaksana dan bodoh 2. Begitu juga lalang dan gandum 2, sekam dan gandum 2. Jadi nggak ada 3 ya. Jadi jangan salah mengerti di situ karena kita sudah salah mengerti ada pembagian 3 kelompok kan. Lalang, gandum, sekam padahal cuma 2. That's right, betul. Dan orang yang keluar dari gereja itu dibilang gandum, terus habis itu pas sudah keluar harus dipisahkan lagi dari gandum ke sekam. Itu kan yang kita pelajari dulu ya, kita ingat sekali ini pelajaran. Jadi padahal yang Tuhan hanya kasih hanya lalang dengan gandum sampai harvest, dan harvest itu tutup pintu. Jadi masa sudah tutup pintu harus dipisahkan lagi? Jadi Tuhan salah dong. Saya punya pintu sudah ditutup, Tuhan bilang, ternyata belum, karena masih harus diuji lagi. Ternyata karena sekam. Nggak seperti itu. Tuhan itu nggak main-main. Kalau dia udah diterima seal, udah. Ellen White bilang kalau sudah terima seal of God, dia punya karakter yang righteous, yang benar, akan benar terus sampai selama-lamanya. Jadi masa sudah tutup pintu, sudah harvest, misalnya sudah jadi gandum, Tuhan bilang, salah kok, Teh. Masih ada sekam di sini. Nggak seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi itu memang nggak betul, dan itu ya. Makanya kalau kita mau belajar gandum dan sekam, kita akan tekankan lagi itu bahwa nggak ada seperti itu di dalam di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Karena makanya kan kita ambil waktu sekali mengenai harvest, saudara-saudara. Kalau kalian perhatikan beberapa kali pertemuan, kita memang bahas harvest karena harvest close of probation, dan sebelum close of probation ada image of the beast. Itu kan, jadi supaya kita tahu dan bisa mempertahankan kebenaran, ini harvest ini apa dan kapan. Seperti itu ya. Dan sebelum itu terjadi, lalang dan gandum harus tumbuh di dalam gereja. Nah, tapi nanti kita akan lihat kasus-kasus, ada case yang kita akan lihat. Makanya contoh kita yang paling cocok sekali untuk dalam lalang dan gandum ini di dalam gereja itu, kita akan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus dengan apostasi di Jewish Nation. Oke, ada lagi, silakan. Ya, berarti. Ya, silakan Dion. Kita juga sudah salah melangkah berarti kan waktu kita memikirkan ketika kita sudah keluar, mereka gereja sudah tutup pintu. Betul. Itu sama dengan self-righteous begitu. Iya, karena orang anggap orang salah kita keluar, kita bangun organisasi yang baru. Iya, betul. Kenapa? Sorry. Ulang Dion. Apa tadi? Berarti yang lebih parah lagi ketika kita keluar menganggap gereja itu salah, menganggap gereja itu lalang, dan kita bangun organisasi atau gereja yang baru. Itu lebih parah lagi, Yang. Karena Dion, apakah Dion pernah baca di Alkitab dan Roh Nubuat harus bikin begitu? Apa pernah Dion baca? Sekali tidak ada. Ada kan? Nah, jadi selama ini siapa punya teori, dan itu teori dari manusia. Itu teori dari manusia ya. Karena kenapa itu salah, Dion? Karena pelajaran Wahyu 18 itu pun salah penempatannya. Itu permulaan kesalahan dari semua yang kita belajar, dan kita harus kasih pengertian kita dulu bagaimana, dan sebenarnya itu bagaimana. Makanya kita Bible study diskusi kan, kalian lihat dan kasih komen, pertanyaan, please. Karena saya juga nggak mau tipu orang lain, dan saya juga nggak mau diri kita tertipu, karena kita udah akhir zaman, kita harus tahu kebenaran itu apa dan harus berjalan dalam kebenaran. Oke? Ya, thank you Dion. Ada lagi Dion?
Ya, mungkin Bapak sudah mau tanya itu. di Oh, chat. iya, silakan Om. Memiliki sebuah gereja di bumi yang adalah umat pilihannya, yang menaati perintah-perintahnya. Dia memimpin, bukan cabang yang tersesat, menyimpang dari tunas. Bukan satu di sini dan satu di sana, tetapi secara bangsa, nation atau grup. Kebenaran adalah kekuatan pengudusan, tetapi gereja militan bukanlah gereja yang suka menang, yang sudah menang. Ada lalang di antara gandum. Jadi, maukah engkau agar kami mengumpulkan mereka? Adalah pertanyaan dari pelayan. Tetapi guru itu menjawab, tidak. Jangan sampai kamu mengumpulkan lalang. Kamu juga ikut mencabut gandum bersama mereka. Jalan Injil tidak hanya menarik ikan yang baik, tetapi juga ikan yang busuk. Dan hanya Tuhan yang tahu siapa miliknya. Oke. Thank you, Auntie Eli. Jadi kita lihat di sini. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa perumpamaan lalang dan gandum kan. Jadi di sini ada perumpamaan lalang dan gandum juga. Dan Ellen White bilang di perumpamaan lalang dan gandum, dia bilang Tuhan mempunyai gereja yang adalah umat pilihannya. Masih ingat di sini yang di atas itu gereja Masih Advent hari ke-7 telah dipanggil menjadi umat pilihannya ya. Tapi di sini bilang yang mentaati perintah-perintahnya. Jadi sebenarnya Tuhan punya gereja itu adalah harusnya orang-orang yang mentaati perintahnya. Tetapi sayang sekali di dalam gereja itu ada lalang juga, saudara-saudara. Oke? Jadi jangan kita pikir, wih saya mau ke gereja kok pendetanya begini, kok ketua jemaatnya begini, kok begini. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita harus heran? Bukankah itu Tuhan sudah bilang di gereja akan seperti itu? Iya kan? Jadi dia bilang, Tuhan mempunyai gereja, dia bilang, Tuhan yang pimpin saudara-saudara. Bukan satu orang di sini, ini kan, bukan satu sini. Kita harus underline ya. Bukan satu di sini, satu di sini. Oh, saya kelompok A, saya di sini. Saya ministry di sini, saya di sini. Bukan begitu Tuhan pimpin, saudara-saudara. Bukan satu sini, tapi ini bahasa Inggrisnya, oke, not one here and one there, but a people. Oke? Nah, kalau people itu, kalau kalian lihat dia punya dictionary itu sama dengan a nation atau group. Oke? Jadi istilahnya gereja Tuhan itu nggak bisa, oke, kamu agama apa? Oh, kita agama Advent. Loh, kenapa kamu sini? Oh iya, kita kan independent ministry di sini. Kamu apa Advent? Kok kamu sini? Iya, saya kan percayanya ini. Saya percayanya itu. Saya sendiri di sini. Jadi kayak gitu-gitu. Ellen White bilang Tuhan pimpinnya nggak begitu, saudara-saudara. Kalau kita memang betul-betul cari kebenaran, kita akan dipersatukan dengan satu kebenaran. Makanya dibilang Tuhan pimpin bukan satu sini, satu situ, tapi secara grup atau secara nation atau secara gereja. Seperti itu ya. Makanya dia selalu bilang, kenapa di gereja itu orang mau bikin satu di sini, satu independent ministry sini, satu independent ministry sini, satu sini, satu percaya ini, satu percaya ini. Beda-beda kan? Kenapa? Karena ini alasannya, saudara-saudara. Karena kita itu nggak ngerti benar-benar perumpamaan Tuhan Yesus yang ada lalang dan gandum di gereja. Dan Ellen White bilang, gereja itu bukan gereja triumphant. Oke, saya kasih ya. Kita tulis supaya kita ngerti betul-betul di sini dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini ya, ini gereja di sini. Oke, ada dua gereja. Mungkin ada yang sudah ngerti, ada yang mungkin belum mengerti. Gereja militan di sini. Oke. Ini gereja triumphant. Gereja militan di sini adalah gereja yang masih ada lalang plus gandum. Dan ini gereja ini masih berjuang. Makanya Ellen White kasih contoh lalang dan gandum dan gereja militan.
Gereja militan ada gereja masih berjuang dan belum betul-betul memperoleh kemenangan. Nah, mereka akan betul-betul memperoleh kemenangan yang akan disil. Of course, saya nggak bilang orang nggak bisa. No, that's not what I mean. Istilahnya masih berjuang, masih ada kesempatan orang di sini. Tapi pas Sunday Law, close of probation, sudah ada wheat and tares. Dan wheat inilah yang akan menjadi church triumphant. Apa triumphant? Gereja yang menang. Itu dia. Jadi selama kita belum gereja triumphant atau gereja yang menang, kita harus expect bahwa di gereja itu ada orang-orang yang seperti lalang yang sudah dideskripsikan, oke? Yang ada prinsip-prinsip yang salah, saudara-saudara, ada error. Nah, makanya justru yang merasa, oke? Yang merasa, kalau saudara merasa saudara punya kebenaran, saudara merasa saya sudah belajar righteousness by faith, sudah banyak kebenaran, sudah merasa anak-anak Tuhan, ya kita di situ untuk menolong orang-orang di situ. Makanya nanti kita akan belajar perumpamaan, bukan perumpamaan, cerita mengenai Musa. Aduh, bagus sekali saudara-saudara. Dia punya cerita mengenai Musa ya. Jadi itulah tugas gandum untuk sebagai the light of the world, terang dunia, sebagai garam dunia, sebagai air yang dilambangkan gereja. Untuk menolong saudara-saudara kita yang sudah mau binasa dengan mereka punya whatever lah sebagai lalang. Oke? Dan dengan kita menolong mereka, kita sendiri juga tertolong saudara-saudara. Ada prinsip Alkitab yang dibilang, siapa yang mengairi, dia juga akan diairi. Dan ada perumpamaan Tuhan Yesus yang kapasitas kita untuk menerima sama dengan kita, istilahnya kapasitas kita, aduh Kak Roy yang ingat itu dia punya kata-kata. Kapasitas untuk menerima itu sebanyak apa yang kita berikan. Jadi misalnya saya akan, misalnya nih, saya bilang, oh kita mau satu cup ya. Saudara akan terima 1 cup kalau saudara buang dulu air di sini, kosong baru terima. Kalau kita nggak buang-buang tuh air, Tuhan nggak akan mau kasih-kasih. Jadi ini give, ini receive. Oke? Kalau saya mau receive 1 cup water, saya harus kosongkan dulu gelas ini, give dulu 1 cup water untuk Tuhan kasih 1 cup water. Tuhan nggak kasih 1 cup water kalau saya nggak kasih water ini kepada orang lain. Seperti itu prinsip Tuhan ya. Jadi kalau saya hanya simpan-simpan nggak mau beri, Tuhan juga nggak akan mau kasih. Sama dengan terang kebenaran, Tuhan nggak akan memberikan walaupun dia mau untuk kasih terang kebenaran yang lain, kalau kita nggak berjalan di dalam terang yang Tuhan sudah berikan. Seperti itu ya. Jadi kenapa ada one here, one there, tidak secara people, karena kita nggak, mungkin kita baca-baca with and tares, tapi kita nggak mengerti dengan jelas, dengan benar bahwa kita ini masih gereja militan, masih with and tares, semua masih berjuang di sini. Kalau sudah triumphant, saudara akan lihat ada gereja The Church of the Living God yang sudah terpisahkan dari lalang, dan saudara akan lihat orang yang suci di situ. Oke, dan mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, kita menjadi the wheat waktu Sunday Law. Jangan orang udah condemn orang, oh kamu lalang, kamu pastasi, kamu gini-gini. Ternyata di ujung-ujungnya malah kita sendiri yang tares. Seperti itu ya. Di Sunday Law kita sendiri yang menerima tanda binatang, karena dalam kehidupan sehari-hari kita enggak ada Kristus di dalam kita itu kan. Jadi pelajaran Tuhan bahwa jangan condemn. Oke, jangan hakimi orang. Kita nggak ada hak untuk menghakimi orang, kamu lalang, kita gandum. Aduh, kalau kita sudah merasa diri gandum, aduh kasihan. Man, kita nggak tahu ya mau bilang apa kalau kita merasa kita punya diri gandum, itu udah self-righteous. Dan saudara, kalau kita merasa itu, Ellen White bilang apa? Kita mau kasih ya. The most incurable disease atau penyakit yang paling susah mau disembuhkan itu justru self-righteous. Orang yang menganggap diri benar. Justru orang yang kalian lihat di dunia yang memang sudah memang kalian lihat dia itu worldly sekali,
Justru di situ yang dia merasa memang dia butuh gitu loh. I think I miss something. I think kita rasa kita punya diri kosong dengan semua keduniawian yang kita lakukan. Tidak memuaskan, nggak ada kepuasan di dalam hati. Tetapi justru orang yang sudah self-righteous, mereka yang tidak membutuhkan apa-apa, itu Laodikia ya. Saya nggak butuh apa-apa, saya sudah righteous kok. Itu yang bahaya, saudara. Itu that's dangerous ya. Jadi itu yang kita mau tekankan, yang pengakuan gandum itu, aduh kasihan. Please, jangan pernah sampai kita menganggap kita gandum, walaupun kita tahu kita sudah belajar banyak, sudah belajar kebenaran banyak. Jangan pernah, makanya kan Ellen White bilang apa? Humility, rendah hati dengan distrust of self. Itu dia ini yang Tuhan mau ajarkan. Jangan condemn, jangan judge, no. Tuhan, kita nggak bisa baca hati orang lain, saudara. Hanya Tuhan yang bisa baca, Tuhan yang tahu apa sebenarnya di dalam diri kita masing-masing. Jangan pernah klaim saya ini sudah benar, sudah punya kebenaran dan segala macam, dan saya harus pisah dengan orang-orang yang salah, mereka itu lalang, saya nggak mau dengan mereka, udah apostas di sini, apostas di situ. Wow, kasihan ya kalau kita merasa diri seperti itu. Oke? Berarti kita menyamakan diri sama dengan Wahyu 3 ayat 17 ya, Andi? Apa itu ya kalau Dion bisa bilang? Aku tidak memerlukan apa-apa, aku merasa Iya, diri kaya. betul. Laodikia. Iya, itu kan sama karena kalau kita bilang kita gandum, ya itu saya sudah kaya, kamu miskin, saya sudah punya jubah kebenaran kan, righteous toh, kamu masih telanjang, itu kan yang kita sebenarnya bilang secara tidak langsung. Seperti itu. Betul itu Dion. Terus dia bilang di sini, jadi perumpamaan lalang dan gandum itu sebenarnya ada perumpamaan yang lain lagi. Masih ingat Tuhan Yesus kasih perumpamaan mengenai jala, dia bilang, waktu kamu mau ambil ikan di laut, apakah semua ikan yang kalian ambil itu bagus? Enggak kan? Apakah hanya ikan yang bagus? Tuhan Yesus bilang, no. Bukan hanya ikan bagus, ada juga ikan yang busuk. Dan itu sama dengan lalang dan gandum. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya ikan bagus, karena ikan busuk-busuk. Pernah dengar itu busuk-busuk? Ini gereja sebusuk-busuk. Dan kita yang bagus-bagus. Ini Ellen White bilang, Tuhan yang tahu siapa dia punya milik. Kita nggak bisa mau klaim. Kasihan kita kalau kita mau klaim kita yang benar, kalian yang salah. Atau kita yang sudah self-righteous, kalian itu yang begini. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita mengerti akan pelajaran righteousness by faith, mengerti akan karakter Tuhan, kita nggak akan pernah mengklaim atau menyatakan saya punya diri sudah benar, sudah baik, kamu itu begini. Kita akan sama dengan orang Farisi yang pergi ke Ka'bah bilang, Tuhan, terima kasih saya nggak seperti orang ini, dia pembunuh, dia pesina, bla bla bla, seperti whatever lah. Saya ini rajin di gereja, saya ini betul, saya mempunyai kebenaran, saya, aduh, kasihan itu sudah udah judge orang ya dan mau condemn orang lain. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Aduh, jangan ya, jangan please, jangan kita mempunyai roh seperti itu. Dan saya tahu dengan pelajaran righteousness by faith, kita semua dibukakan mata kita bahwa nggak seperti itu. Dan puji Tuhan, pelajaran ini Tuhan kasih seiring dengan pelajaran righteousness by faith yang membuat kita bisa lebih mengerti akan pelajaran ini. Oke, ada lagi? Thank you, Dion. Joy mau tanya, Joy. Ya, silakan. Arti church militan itu apa tadi? Kalau triumphant menang, kalau militan apa? Militan itu masih berjuang, Anti Ali. Di sini yang ada gandum. Kita ini masih perjuangan. Iya, masih berjuang. Kalau Tante Ali baca gereja militan ya, masih gereja militan, belum triumphant. Sekarang ini namanya militan. Iya, betul. Kalau kalian baca renungan pagi atau kutipan Ellen White terus bilang, oh gereja masih militan bukan triumphant, kalian masih tahu bahwa di gereja militan itu disitulah masih ada lalang dan gandum. Kalau gereja triumphant, disitulah sudah terpisah lalang dan gandum. Udah nggak ada mix lagi, sudah ketahuan orang yang terima meterai Tuhan, udah ketahuan orang yang terima tanda binatang. Itu.
Militan juga kalau tidak salah itu berjuang dan Iya, berjuang, apa betul. ya, panas dan maksudnya kan yang mau hidup dalam kerohanian yang bertumbuh dan yang semangat. Iya, betul itu Om Victor. Masih berjuang ya. Kalau kita baca militan kayak teringat kita militer. Buat kita ya, kita nggak tahu. Jadi masih berjuang, Bukan, maksudnya militan itu orang yang betul-betul mau terikat, mau apa ya, senasib seperjuangan, senasib sepenanggungan. Bahkan dianiaya pun itu kan militan. Iya, jadi Sama nih, bahasanya eklesia militan, gereja yang hidup. iya, thank you Om Victor. Jadi di dalam emphasize di sini pun gereja militan itu orang yang berjuang, gereja yang hidup atau apa yang Om Victor tadi kasih komen itu tetap di situ belum gereja triumphant. Masih ada lalang dengan gandum di dalam gereja militan. Nanti kalau sudah dua-dua tutup pintu, lalang dan gandum, baru disitulah ada gandum yang menjadi gereja triumphant. Yang sudah menang. Thank you, Om Victor. Masih bisa, maksudnya mungkin kalau pernah dibahas itu masalah upward look itu 28. Berapa itu? Tuhan punya gereja 15. di bumi. Nah, itu bagaimana itu? Maksudnya kan kita mau ulang dia punya. Ya itu nanti kita kasih. Pandang ke atas 28 Oktober. Iya. Itu Kak Roy juga punya pertanyaan yang nanti kita akan kasih itu karena kita kasihnya secara satu-satu dulu baru nanti kita kasih ke itu. Jadi sebenarnya prinsip yang upper look itu adalah ini kok Om. Di dalam satu gereja ini, oke, yang di gereja upward look itu yang 315 itu yang dia bilang itu sebenarnya ini, the Church of the Living God yang ada Tuhan di situ. Tetapi di dalam gereja, di dalam the Church of the Living God yang 2 atau 3 yang memelihara hukum Tuhan itu bukan satu di sini, tapi dibawa under gereja. Seperti itu. Itu kan tadi kutipan yang tadi Dion baru baca, yang Tuhan memiliki gereja bukan Dion, Tante Eli ya. Bukan satu di sini, bukan satu di sana. Karena kalau kita mau kasih definisi, tunggu ya. Oh iya itu Om. Oke. Jadi kalau kita hanya menggunakan definisi itu, oke, yang upward look 315, kalau kita hanya menggunakan definisi itu sebagai gereja, kita akan mempunyai masalah besar karena bukan hanya definisi itu yang Tuhan kasih mengenai gereja. Tuhan kasih definisi yang lain juga mengenai gereja. Seperti yang tadi kita sudah belajar. Ladang itu adalah gereja The Seventh Day Adventist Church, yang itu ada gereja Tuhan, itu kan yang Ellen White bilang. Tetapi dalam gereja Tuhan itu ada yang betul-betul gereja, ada yang pengakuan. Oke? Ada yang betul-betul the Church of the Living God, yang mana Tuhan itu tinggal di orang itu, ada yang juga hanya pengakuan gereja. Nah waktu itu Lali sudah mention, karena itu kan renungan pagi itu diambil compilation ya, diambil dari satu kutipan yang diambil dari kutipan yang ada dia punya background itu. Jadi kayak dipotong begitu untuk dikasih sebagai satu renungan pagi. Nanti Om kalau kita mau kasih itu, kita akan ambil dia punya original kutipan itu dan kita baca kenapa Ellen White kasih statement itu dan apa dia punya background. Tetapi apapun statement yang Ellen White bilang, memang betul gereja itu secara individu, secara yang Tuhan anggap itu betul-betul gereja, inilah yang gandum itu. Yang lalang itu pengakuan sebenarnya. Seperti itu ya. Dan di dalam gereja Seventh Day Adventist, ada gandum dengan ada betul-betul orang yang memiliki Tuhan yang menurut akan hukum-hukum Tuhan, dan itulah di mata Tuhan anggap itu dialah gereja. Oke? Bukan orang-orang yang mengaku gereja padahal enggak. Tapi kita sebagai manusia enggak bisa judge. Oh saya gereja, kamu enggak. Saya orang benar, kamu orang salah. Saya
saya punya kebenaran, kamu error, dan sebagainya. Walaupun kita bisa membedakan kebenaran dan kesalahan, tapi kita sudah belajar di pelajaran Wheat and Tares, sebagaimana Tuhan panjang sabar terhadap setan, begitulah kita juga harus panjang sabar terhadap saudara-saudara kita. Oke? Dan pelajaran lalang dan gandum ini sebenarnya, saudara tahu apa? Menceritakan akan karakter Tuhan yang penuh dengan cinta dan panjang sabar. Nah, kalau kita mau mempunyai karakter Tuhan, saudara-saudara, kita harus mempunyai cinta dan panjang sabar kepada saudara-saudara kita. Yang mungkin kita lihat dia banyak kesalahan, dia begini, dia begitu. Itulah karakter Tuhan yang masih bersabar dengan orang, masa orang tidak sabar dengan orang lain. Tuhan aja masih panjang sabar sama setan, belum dibinasakan, masa orang sama saudara-saudara kita nggak panjang sabar seperti itu ya. Dan itu semua di kutipan yang orang sudah belajar kan sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya orang sudah belajar semua, dia punya kutipan. Oke. Jadi itu dia punya pelajaran mengenai mengenai ladang, dan kita sudah lihat sendiri bahwa di ladang itu juga ada seperti ikan yang Tuhan kasih perumpamaan, adalah ikan yang busuk, ikan yang busuk dan ikan yang baik ya. Jadi ini semuanya itu melambangkan apa? Di dalam gereja. Karena Ellen White compare lalang dan gandum dengan jala, yang mana jala itu bukan hanya ada ikan yang baik, tapi ada juga ikan yang busuk. Dan tugas kita di dalam gereja itu adalah untuk menjadi the true church, Bukan hanya di dalam gereja, tapi kita hanya pengakuan, tapi kita, ini untuk saya juga ya, menjadi the true church of the living God, menjadi gereja yang kita sudah bahas di pertemuan semula itu, yang udah berapa kali pertemuan itu, yang menjadi seperti itu, itulah yang Tuhan, di pemandangan Tuhan, itulah gereja. Tapi in reality, in reality kita masih hidup di dunia, saudara-saudara, yang penuh dosa dan banyak lalang atau banyak ikan busuk yang sama-sama di situ. Dan sebagaimana Tuhan masih bersabar dengan kita semua, terhadap setan juga belum dibinasakan, kita juga harus bersabar dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saudara-saudara, itu kesabaran itu kita nggak bisa produce, itu love, cinta kita nggak bisa produce, semuanya itu harus ada, kita punya connection dengan Tuhan, ada Kristus di dalam kita yang bisa membuat itu ada di dalam kita. Jadi, unfortunately kita nggak bisa kasih dia punya mengenai Musa, no. But anyway, it's okay. Nanti pertemuan berikut kita akan lihat satu contoh di Alkitab, dan sekarang kita mau kasih Musa, nanti sesudah itu Tuhan Yesus ya. Bagaimana sikap Musa waktu dia menghadapi apostasy di gereja. Karena di wilderness, waktu mereka di padang gurun, di Alkitab bilang, waktu bangsa Israel di padang gurun itu adalah gereja, mereka itu gereja. Bagaimana Musa menghadapi gereja yang ada di wilderness, dan nanti kita belajar bagaimana Tuhan menghadapi gereja Jewish nation waktu dia di dunia ini, kan di gereja itu penuh dengan apostasy. Apa karakter Musa, apa karakter Tuhan, dan bagaimana karakter kita. Karena karakter Tuhan lah yang harus kita contoh, dan Musa juga represent juga sebagai mempunyai karakter Tuhan Yesus. Jadi itu kita punya pelajaran next time. Kita selesaikan saja di sini karena waktunya sudah selesai. Kalau saya mau mulai, saudara-saudara akan tanggung karena ini baru dia punya pendahuluan untuk mulai mengenai cerita Musa. Biarlah cerita Musa menjadi next Bible study untuk kita semua. Next time ya kita belajar mengenai Musa. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Mau komentar, silahkan. Kalau tidak ada, kita
Nah ini, oh